Shalom sobat mendengar suara Marturia, kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita di hari Sabtu ini, 28 Februari 2026. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua ayat 18 sampai 25. Teks ini berbicara soal bagaimana kita bersikap ketika diperlakukan tidak adil dan kita harus berhadapan dengan penderitaan. Dan perenungan hari ini akan menuntun kita untuk masuk ke dalam makna penderitaan bersama Kristus. Untuk itu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan segala keterbatasan kami dan hati yang terbuka. Terangilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan lembutkanlah pula hati kami agar kami mampu untuk menerimanya. Di saat kami bergumul dengan ketidakadilan, ajarlah kami untuk melihat teladan Kristus. Untuk itu ya Tuhan, bicaralah kepada kami, karena kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua ayat 18 sampai 25. Di bawah judul perikop, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menuntun kita pada perenungan hari ini adalah pengikut Kristus yang setia di tengah penderitaan dan ketika menghadapi ketidakadilan. Surat Rasul Petrus ditujukan kepada jemaat yang ada dalam kondisi tertekan, di mana mereka adalah kaum minoritas dan sering diperlakukan tidak adil. Sebagian daripada jemaat adalah para hamba, yang mana di ayat 18 menggunakan kata oiketai. Kata ini bukan hanya bicara soal budak secara umum, tetapi pelayan rumah tangga yang hidup sangat dekat dengan tuannya. Artinya, relasi ini bukanlah sebuah hubungan yang jauh, tetapi ini adalah relasi yang setiap hari bersentuhan, bahkan rentan terhadap penyalahgunaan kuasa. Untuk itu, Petrus berkata, tunduklah bukan hanya kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Kata bengis di sini berasal dari kata Yunani skolios, yang berarti bengkok dan tidak lurus. Jadi bukan sekedar keras, tetapi tuannya ini adalah sosok yang tidak adil dan tidak benar secara moral.
Apakah ini berarti iman Kristen melegitimasi ketidakadilan? Tidak. Di sini ada dimensi yang hendak ditekankan Petrus bahwa ia tidak sedang membela sistem penindasan. Petrus justru sedang berbicara tentang bagaimana identitas orang percaya mengubah cara kita merespon kejahatan. Untuk itu di ayat berikutnya dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena kesadarannya akan Allah menanggung penderitaan yang tidak adil. Menarik sekali karena bagian kalimat ini bisa juga diterjemahkan karena kesadaran yang terus-menerus akan Allah. Jadi kita bukan sekedar pasrah tanpa makna ketika dihadapkan pada situasi ketidakadilan dan penderitaan. Yang terjadi justru adalah kita hidup dalam sikap sadar bahwa kehidupan kita dilihat oleh Allah, dipegang oleh Allah, dan dihakimi olehnya. Jadi orang percaya tidak lagi membalas dengan pola dunia, karena ia tahu hidupnya berada dalam horizon Allah. Demikianlah sepatutnya yang kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Tidak hanya mengikuti dunia, tetapi memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat yang berikutnya berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Kata jejak di sini menggunakan kata hipogramos yang dipakai untuk pola tulisan yang harus ditiru anak-anak ketika belajar menulis. Artinya penderitaan Kristus adalah pola hidup yang perlu kita teladani. Kristus tidak berbuat dosa dan tidak membalas ketika dia dicaci. Apa yang dicontohkan oleh Kristus bukanlah kelemahan. Yang terjadi justru itu adalah sebuah kekuatan yang lahir dari kepercayaan penuh kepada Bapa. Ayatnya yang ke-23 berkata bahwa ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di kayu salib, Yesus tidak membalas, bukan karena Dia tidak mampu, tetapi karena Ia mempercayakan keadilan kepada Allah. Di dunia yang mungkin mendorong kita untuk membalas perilaku seseorang, respon Kristus justru sebaliknya. Dia menanggung, tetapi bukan tanpa tujuan. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata memikul dipakai dalam konteks korban persembahan. Jadi penderitaan Kristus di sini bukan sekedar sebuah tragedi, tetapi sebuah tindakan iman yang mempersembahkan diri. Dan hasilnya adalah supaya kita yang telah mati terhadap dosa menjadi hidup oleh kebenaran. Ini bagian yang penting bahwa penderitaan Kristus tidak hanya mengampuni, tetapi juga membentuk kita. Kita mati terhadap pola yang lama, yang mendorong kita untuk melakukan balas dendam, kebencian, dan reaksi impulsif lainnya. Tetapi karena kematiannya itu, Dia tidak hanya mengampuni, tetapi mengubah hidup kita dari yang dulu berdosa menjadi hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-24 kemudian berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Sembuh di sini bukan sekedar sembuh secara fisik, tetapi kita dipulihkan secara utuh, secara menyeluruh. Luka Kristus menjadi ruang kesembuhan bagi jiwa kita. Dan ironisnya adalah melalui luka tersebutlah lahir pemulihan. Ayat ke-25 menutup dengan gambaran, kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kata pemelihara adalah episkopos, atau bisa diterjemahkan sebagai pengawas, penjaga yang memperhatikan dengan cermat. Di tengah ketidakadilan, di tengah penderitaan yang dialami kita dalam dunia,
jiwa kita tidak serta-merta diterlantarkan begitu saja. Tetapi ada gembala yang menjaga, mengawasi, dan memelihara kita. Saudara, renungan ini tidak mencoba menyuruh kita untuk mencintai penindasan. Sebaliknya, refleksi yang kita lakukan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa respon kita terhadap ketidakadilan sebenarnya merupakan bentuk kesaksian iman kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang bukan dikendalikan oleh luka, tetapi sebagai pengikutnya kita dikendalikan oleh apa yang diteladankan oleh Kristus. Baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, maupun dalam relasi yang tidak mudah. Kita mungkin menghadapi berbagai skolios, situasi yang bengkok, tetapi kita harus mengikuti jejak yang sudah ditorehkan oleh Kristus. Dan jejak itu tidak berakhir pada salib, karena dengan mengikuti Kristus, kita akan memperoleh bagian pada kebangkitan dan pemulihan. Amin. Mari kita menutup refleksi ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menderita bagi kami dan juga meninggalkan jejak teladan bagi kami. Ketika kami diperlakukan dengan tidak adil, ketika kami harus menderita, kuatkanlah kami untuk tidak membalas dengan kejahatan, tetapi ajar kami untuk mempercayakan hidup kepadamu yang mampu menghakimi dengan adil. Sembuhkanlah luka-luka dalam jiwa kami oleh bilur-bilur-Mu, dan tuntunlah kami sebagai domba-domba-Mu untuk kembali mengikuti jejak-Mu, Sang Gembala sejati. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Sahabat Suara Marturia, kiranya firman hari ini meneguhkan langkah kita. Di setiap situasi yang tidak mudah, ingatlah bahwa kita hendak berjalan di jejak Kristus. Dan jika jiwa kita senantiasa dijaga oleh Sang Gembala yang setia. Tuhan memberkati akhir pekan kita. Shalom dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya.